Ada yang rekam, kosong yang rekam. Terus rekam dulu kan? Iya. Apa nanti yang bisa rekam? Cetok kembali ke atas. Ya. Ini Bapak Ibu guru harus mengikuti, ya. Soalnya sekolah kita itu warnanya saya kuning, ya, minimal hijau, ya. Ya, jadi Merdeka Belajar itu orang singkatannya, jadi Merdeka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sangat singkat ya, paling nggak 45 menit. Kenapa? Karena saya tidak harus langsung ke LMS-nya. Di platform Merdeka Belajar harus menjelaskan dulu materinya dulu. Ya, saya mulai ya. Platform Merdeka Belajar atau disingkat PMN. Yang dimaksud merdeka di sini bukan merdeka bebas atau ngajar seenaknya, enggak. Maksudnya merdeka itu alurnya merdeka, yaitu M-nya itu mulai dari diri, E-nya itu eksplorasi konseptual, R-nya itu ruang kolaborasi dan refleksi, D-nya itu demonstrasi kontekstual, E-nya itu elaborasi pemahaman, K-nya itu koneksi antar materi, A-nya itu aksi nyata. Ya ini nanti penggantinya BR ya, aksi nyata ini. Ini lebih halusnya. Jadi anak-anak silakan berkolaborasi dengan aksi nyata menurut kemampuannya masing-masing. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan ya, ini gambaran peserta didik kita. Ini ada berbagai macam gambar buah, ada yang buahnya penceng, ada yang cabang, ada yang pecah, ada yang nggak jelas ya. Ini gambaran peserta didik kita. Peserta didik kita tuh nggak ada yang semuanya kemampuannya sama, semuanya punya kemampuan yang sangat berbeda-beda. Ya, untuk itu apa yang jenengan lakukan di sini merubah bentuknya atau merubah rasanya, kan tidak bisa kan? Itu semuanya kodrat alam dan kodrat zamannya dia. Tidak setiap peserta didik mempunyai kodrat sesuai dengan karakternya masing-masing, dan bisa jenengan merubah sesuai dengan kodrat jenengan, tidak bisa. Jadi tidak bisa dimasukkan, dipaksakan, tidak bisa. Nah, yang bisa kita itu mengantarkan kodratnya untuk menjadi anak yang bahagia. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk mengantarkan itu, nah, teorinya ada di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara ini pendidikan yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, refleksinya di sini, sebagai pendidik harus mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kan mulai dari awal, kan mulai dari diri. Dari M-nya kan mulai dari diri. Nah, kita perlu terus belajar untuk menghantarkan murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Untuk itu, sebagai pendidik tentu sudah harusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Nah, peran sebagai guru, kita sebagai guru harus hadir sebagai hal yang utuh, ya. Kalau mau mengajar, kalau dirinya sendiri belum merdeka, ya jelas bingung. Apa yang harus saya ajarkan? Kan mengurusi dirinya sendiri sudah bingung. Misalnya urusan keluarga, akhirnya kalau belum merdeka, gurunya sendiri belum siap, akhirnya urusan rumahnya atau urusan luar masuk di urusan murid. Ya nggak pernah kan kejadian seperti itu? Pernah. Ya. Makanya itu peran sebagai guru harus sebagai manusia utuh dulu. Dan sebagai sini guru harus mampu membekali dirinya dengan kemampuan terus belajar hingga akhir hayat. Jangan merasa guru sudah sudah mampu mengajar. Padahal itu setiap zaman perubahan itu ada perubahan yang berbeda-beda. Pengetahuan terus berkembang. Ya, mulai setiap manusia harus belajar sampai akhir hayat. Nah, ini sebagai murid. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Jadi anak itu bukan sebuah kertas yang kosong. Dulu kan makanya anak itu kertas yang kosong. Aslinya bukan. Dia mempunyai karakter sendiri, kodrat yang tersendiri.
anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan di sini kita menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak itu menebalkan garis yang samar-samar itu agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, ini pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, contohnya seperti ini, seperti kita sebagai petani pun hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Ya, saat menanam jagung, petani pun harus tahu menuntun tumbuhnya jagung, memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman jagung, bagaimana memberi pupuknya, airnya, membasmi ulat dan jamurnya, atau gulma-gulma lain yang mengganggu tanaman. Nah, itu kan kita harus tahu di situ. Jadi sifatnya kita harus menuntun tumbuh kembangnya beserta gigi. Nah, ini untuk membantu definisi kembali apa yang dimaksud diri kita yang merdeka itu maksudnya gini. Kita adalah satu-satunya orang yang berperilaku dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang harus bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Yang kedua, yang bisa kita berikan pada orang lain hanyalah informasi, bukan memberikan tekanan. Kan Bapak Islam mengajar memberikan kamu harus gini, harus mengajarkan seperti ini. Nah, kan pada solusi belajar kan bisa cara lain, banyak cara. Yang ketiga, semua masalah psikologis yang bertahan lama adalah masalah relasi atau hubungan. Masalah relasi selalu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan keadaan sekarang ini, tetapi kita hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar berencana untuk terus mengejar pemenuhan di masa depan. Kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara memasang gambaran yang dianggap sebagai realitas di benak diri kita, disebut juga sebagai dunia berkualitas. Setiap manusia memiliki gambaran realitas yang berbeda dalam memandang dunia mereka. Misalnya ya, dari pengalaman hidup mereka yang terkait satu, orang-orang yang paling kita ingin bersama kita, hal-hal yang paling kita ingin kita miliki atau alami, gagasan atau sistem keyakinan yang kemudian mengatur sebagai respon perilaku kita. Setiap perilaku terdiri dari 4 komponen, ada tindakan, pemikiran, perasaan, dan fisiologis. Setiap perilaku adalah buah dari pilihan. Jadi perilakunya adalah buah dari pilihan jenengan. Apa perilaku jenengan itu terdiri dari buah jenengan, ya. Jadi kita harus memiliki kontrol langsung atas komponen tindakan dan pemikiran. Karena itu setiap perilaku ada dalam kendali diri sendiri, maka kita perlu fokus pada kegiatan kata kerja. Nah, seperti yang ditanya Pak Jas tadi, setiap kalau membuat tujuan atau ucapan bulan harus dengan kata kerja. Jangan berbagai kata-kata yang negatif. Ya, contohnya siswa mampu menyelesaikan atau menjelaskan ini ya. Itu namanya kata kerja. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan ya. Nilai-nilai guru di sini kalau kurikulum Merdeka Belajar itu ada 5. 1 harus berpihak pada murid. Yang kedua harus mandiri. Yang ketiga harus reflektif. Yang keempat harus kolaboratif. Guru harus inovatif. Nah, ini yang belum dilaksanakan kan mulai reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kelihatan seperti itu kalau di pembelajaran. Nah, peran guru ini ada 5 sebab pemerannya, yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita mengantarkan anak ini menjadi bahagia atau mengantarkan ke masa depannya. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain atau kita sharing. Seperti ini saya menjadi coach ya. Sebagai pembias saja, hanya menyampaikan. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Maksudnya bukan komunitas praktisi ini menggerakkan semua lini guru, baik pimpinan atau staf yang lain untuk bekerja sama dalam meningkatkan peran guru dalam pembelajaran. Nah, ini saya lanjutkan ya, budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif
positif adalah timbul dari suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter terbaik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter itu menjadi kebiasaan-kebiasaan baik akan yang membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif itu timbul dari disiplin positif. Nah, sebelum muncul budaya positif kita harus melakukan disiplin positif. Disiplin positif yaitu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Patuh ya. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin diri yang memotivasi dari internal. Nah, motivasi internalnya muncul dari ada lagi. Bagaimana cara memotivasi internal? Nanti ada caranya lagi. Tidak motivasi internal maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal berasal dari luar bukan dari dalam diri. Contohnya motivasi eksternal itu misalnya membuat aturan-aturan di dalam sekolah atau tata tertib sekolah, itu motivasi eksternal. Itu biasanya anaknya itu takutnya hanya sementara kalau eksternal. Kalau motivasi dari internal itu akan takutnya selamanya karena dalam dirinya sudah tergerak. Nah, ada 5 teori kontrol yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya. Selama ini Bapak Ibu guru kan menggunakan teori kontrol penghukum kan. Ya, anak salah kamu harus push up, kamu harus jadi tidak baik ya penghukum. Karena penghukum sifatnya itu menjerahkan hanya sementara. Nah, yang kedua, pembuat orang bersalah juga itu kurang baik. Pembuat orang bersalah itu anak itu akan menjadi identitasnya melemah, izin pada orang lain, izin pada karena dia melakukan kesalahan akhirnya takut pada temennya, takut pada kelompoknya, akhirnya minder. Ya, ini pembuat orang yang bersalah. Nah, posisi kontrol yang ketiga itu guru sebagai teman, ini agak mendingan. Nah, ini bisa menstabilisasikan. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Bapak Ibu selama ini kan ada, setelah kita memberikan motivasi misalnya kesalahan apa, nah, Bapak Ibu kan mestinya memantau setiap harinya bagaimana perkembangan anak ini. Nah, yang paling baik untuk kurikulum Merdeka Belajar ini posisi guru adalah sebagai manajer. Nah, nanti dilakukan dengan cara restitusi. Bagaimana guru melakukan posisi kontrol sebagai manajer, kita lakukan dengan cara restitusi. Nanti saya jelaskan di belakang untuk restitusi. Teori motivasi sudah ya tadi ya. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi siswa itu kalau melakukan kesalahan itu pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Ya percaya, nanti silakan dikoreksi sendiri. Tanya ada berapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang pertama kebutuhan dasar itu bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu kebebasan. Yang keempat itu kesenangan. Yang kelima itu penguasaan. Ya, inilah kebutuhan dasar hidup manusia. Jadi kalau anak mulai bertingkah salah atau misalnya mau ngudut, nah itu ada salah satu kebutuhan itu yang tidak terpenuhi. Misalnya selalu ganggu koncone. Nah itu biasanya kebutuhan kasih sayang itu tidak ada di keluarganya, berkurang. Mulai di bagian panjenengan yang menjadi memberikan kasih sayang pada siswa. Nah seperti itu contohnya ya. Nah ini kita lanjutkan sebagai guru, posisi kontrol sebagai manajer ya. Salah satunya adalah dengan metode restitusi. Ciri-ciri restitusi yaitu dengan membedakan program dengan program prinsip lainnya, yaitu 1 ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya memberikan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Ini tadi malam saya ngetiknya ya, mungkin agaknya sudah ya. Proses pemilihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalan.
Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tetapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal yang baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi harus untuk belajar dari kesalahan. Dampak positif restitusi yang kedua yaitu restitusi memperbaiki hubungan. Jadi memperkuat hubungan antar murid, juga memperkuat hubungan dengan masyarakat atau dengan siswa-siswa lain. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusinya pada siswa, bukan kita memberikan kamu harus begini agar tidak terlambat, misalnya kamu harus berangkat lebih pagi. Nah, itu paksaan namanya. Tapi kalau tawaran dikembalikan ke siswanya lagi, bagaimana cara kamu tidak terlambat lagi? Dia akan berpikir bagaimana caranya agar dia tidak terlambat. Mau jalan kaki, mau naik sepeda sendiri, mau tidak mau menggantungkan orang lain. Kan biasanya terlambat, ternyata itu saya lihat itu kelihatannya diantarkan orang tua. Rata-rata yang terlambat itu mungkin saya tahu pernah itu merestitusi anak 7 kalau nggak salah itu ya. Itu sering terlambat, ternyata alasannya apa? Di macet di pertigaan Manyar. Setelah saya restitusi, ternyata dia punya sepeda sendiri. Dia mampu bersepeda dengan jaraknya dekat hanya 2 kilo. Akhirnya dia membuat keputusan untuk tidak mau diantarkan lagi, tapi dia naik sepeda sendiri, ya, sampai ke sekolah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak terlambat lagi. Yang keempat, restitusi menuntut anak melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini akan menggali informasi kekuatannya diri dia sendiri, tidak dari motivasi eksternal, dia akan dari motivasi internalnya pribadi. Contohnya seperti ini, menanyakan untuk melihat ke dalam diri, bagaimana kamu perlakuan ketika kamu berbuat salah. Nah, contohnya pertanyaannya seperti ini, kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, ini kan pertanyaan menggali potensi pribadi kan ya, bukan kita memaksakan lagi, jadi dari potensinya diri sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maksudnya seperti ini, untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka, perasaan sedih, kesepian, menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Nah, itu suruh menceritakan. Nah, dia akan menggali dengan dari tindakannya sendiri. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini menurut Dr. William Glasser menyatakan, orang yang bahagia adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri, bukan mengevaluasi orang lain. Ya, berarti kalau orang lain mengevaluasi orang diri sendiri itu mengevaluasi orang lain, berarti orang itu tidak bahagia, betul, tidak bahagia, ya, karena tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, kalau gurunya sudah tidak bahagia, apalagi mengajar siswanya, tambah tak bahagia siswanya. Nah, seperti itu Bu Roha ya. Lanjut ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang kita kembangkan itu karakter peserta didik, bukan tindakan kita. Jadi dalam proses restitusi diri ini, murid akan menyadari dia sedang menjadi seorang seperti apa, yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Nah, ini dimaksud dengan karakter, bukan fokus pada karakter tapi bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Nah, kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Pertanyaan seperti ini kalau restitusi menguatkan, apa yang kamu ubah dari dirimu sendiri? Jadi dari tingkat kesalahan itu, dia saat merasa bersalah. Nah, tambahkan pertanyaan ini, apa yang kamu ubah dari dirimu sendiri? Nah, dia akan menggali dirinya, bagaimana dia akan berubah tanpa paksaan, tanpa dengan melihat kontrak belajar, apa disiplin, apa tata tertib sekolah,
dia akan menggali dirinya sendiri untuk berbuat positif, ya, seperti itu. Tapi membutuhkan waktu yang lama, kan dia harus berpikir panjang juga. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi, yaitu guru menstabilkan entitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan, tapi Bapak Ibu tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, ya. Yang ke-10 yang terakhir ini, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah menjadi pada kelompoknya. Jadi anak-anak yang bersalah ini akan tidak merasa salah, tapi sebagai pembelajaran, bukan sebagai penghukuman. Nah, di sini baiknya restitusi. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, pertama Bapak Ibu menstabilkan identitas. Jangan sampai anak itu merasa salah itu dipojokkan semuanya, akhirnya kapan ngomong blas. Nah, itu malah nggak baik. Anak akan menutup diri. Yang kedua, validasi tindakan salah, ya. Jadi validasi tindakan salah ini, anak ini akan muncul dari katanya sendiri bahwa dia itu merasa bersalah. Tindakan yang ketiga, menanyakan keyakinan, solusinya. Bagaimana solusinya anak ini untuk memperbaiki dirinya. Nah, ini akan silakan ditanyakan seperti pertanyaan tadi. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah seperti itu? Wah, dia akan menggali potensi diri dari karakter yang dia punya. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk menimbulkan budaya positif. Sekarang materi yang kedua yaitu panduan pengisian PMM. Ya, Bapak Ibu sudah siap untuk perangkatnya, baik HP atau laptop bisa? Ya. Sudah ya. Dan tidak ada pertanyaan ya? Ya, lanjut paham. Nanti bisa, kalau bisa itu baca setiap bulan kita refleksi hasilnya. Ini semuanya ada di sini ya, materinya saya jelaskan ada di sini semuanya. Jangan nanti belajarnya sama di pengembangan diri ini, pelatihan mandiri. Saya pandu masuk aplikasinya ya, LMS ya. Ini LMS namanya itu ya. Namanya Learning Management System. Jadi Kementerian Pendidikan itu sudah membuat aplikasi namanya Learning LMS Management System. Jadi semua tugas maupun hasil nyata itu harus di-upload. Hari ini juga saya merekam hasil nyata saya. Nanti juga saya upload. Panjenengan juga nanti juga gitu. Di sini nanti panduannya sudah ada aksi nyata. Jenengan harus upload hasil belajar jenengan dengan siswa. Ada foto, bisa video, bisa PDF. Pokoknya ada aksi nyata, ada guru, ada murid, bagaimana menyampaikan. Yang pertama untuk yang pakai laptop, jenengan masuk di guru.kemdikbud.go.id. Sudah siap ya? Nah, kalau yang di handphone itu silakan diinstal dulu di Play Store. Namanya Platform Merdeka Belajar. Nah, ini tampilan untuk komputer, ini tampilan untuk HP. Seperti ini ya. Platform Merdeka Belajar. Silakan diinstal dulu. Kalau yang sudah install, sudah install angkat tangan siapa yang sudah install? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6. Kurang banyak ya. Masih sambil jalan Bu ya. Bisa ya. Berarti fokus dua depan sama HP-nya waktu install. Pak Suri sudah kemarin installkan ya. Kemudian kalau sudah diinstal, jenengan masuk ke pengembangan diri, pelatihan diri ya. Ini ada tulisan pelatihan diri. Ya. Pelatihan diri. Ya, pengembangan diri. Kalau di laptop itu pengembangan diri, kalau di HP itu pelatihan diri. Sama. Iya, pelatihan mandiri. Ya betul, pelatihan mandiri. Sudah Bu ya? Nah, kok memori penuh?
Sudah Bu ya? Kalau sudah klik pelatihan diri akan muncul seperti ini. Bentar tak koneksi internet ya. Yang kita sampai 9 sampai 9. Oh, kata-kata ya. Huruf semuanya Pak Yuji ya? Bahagia ini bahagia. Patron Afrika itu bahagia. Pak Tri, kalau mau mengajar harus bahagia dulu, ya, biar siswanya juga bahagia. Nah, ngajar sambil nangis, terus siswanya juga nangis. Spasi sampai spasi nganggur spasi sampai Kau gimana? Kau gimana? Merdeka mengajar poli kita baru. Iya. Siapa? Bukan. Sudah ya? Aku bisa mundur. Si, ngomong ya. Nah, Nah, tadi 3 menit dicoba malah pintar. pelatihan diri ya, sudah diklik pelatihan diri semuanya ya. Nah, di sini ada 3 modul seri pelatihan. Pelatihan mandiri ya. Pelatihan mandiri. Menciptakan kelas Merdeka Belajar yang filosofi pendidikan tadi yang saya jelaskan tadi. Yang kedua itu merencanakan pembelajaran yang bermakna. Ini nanti teorinya pakai metodenya pakai pembelajaran namanya berdiferensiasi. Ini nanti metodenya pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kalau ada waktu tak jelaskan bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, meningkatkan praktek mengajar berpusat pada peserta didik. Ini ya. Saya klik menciptakan kelas belajar merdeka ya. Nah, topik pertama yaitu merdeka belajar. Nah, merdeka belajar silakan Bapak Ibu nanti isi atau dibaca dulu materinya. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ini ada 3 materi. Mengenali diri perannya sebagai pendidik tadi sudah saya jelaskan ya. Terus ini ada tanda pensil, ini latihan soal. Apa Bapak Ibu pemahaman. Setelah itu Bapak Ibu suruh cerita dari pemahaman itu, masukkan di sini. Harus centang hijau semuanya ya. Kalau tidak ada centang hijau ini berarti jenengan belum membaca. Jadi kalau sudah mengenali ini sudah diklik ya. Nah, ini ada materinya. Ada materi video, ada materi singkat ini. Nah, ini Bapak Ibu silakan diklik videonya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengklik sama sekali, saya yakin akan koneksi refleksinya tidak akan bisa menjawab. Seperti Pak Yuji kemarin videonya digeret seret, itu tetap hijau, tapi dia disuruh menjawab refleksinya ya nggak bisa menjawab. Ya harus didengarkan, ya dipahami. Bisa saja digeser seret, selesai masih hijau.
Berarti Anda sudah selesai. Nah, hijau langsung terusin aja sudah hijau nanti. Sudah tenang hijau, jenengan sudah pernah melihat, sudah pernah membaca. Tapi waktu refleksi pasti tidak bisa menjawab. Ini refleksinya, latihan pemahaman namanya refleksi. Ya, silakan diklik refleksinya. Ada satu pertanyaan nanti. Sebelum memerdekakan murid, belajarnya berikut yang dapat dilakukan guru apa jawabannya? C. Hah? C. Oh, iya. Aksinya apa? Benar tak C tak? Saya ngantuk bindara ya C. Nanti kalau C ini dijawab benar, ini warnanya hijau. Ya. Tapi kalau jawabannya salah, centangnya akan dipindah di jawaban yang benar. Ya, itu bisa jenengan ulangi, tidak masalah kalau refleksi. Ya. Lanjut ya, lanjut. Nah, lanjut terus kembali ke materi. Nah, ini diisi cerita refleksi. Jadi refleksikan hasil video yang jenengan terima di jenengan cerita di sini. Apa peran seorang pengisi? Nah, ditulis bla 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 bla. Lalu simpan. Ya, ini bebas, tidak dikoreksi, simpan. Boleh silakan nyontoh, tidak apa-apa. Ya, terus simpan. Akan menjadi centang hijau. Nah, sudah centang hijau. Nah, sekarang materi yang kedua. Apa peran saya sebagai guru? Tadi kan sudah saya jelaskan. Silakan diklik videonya, dibaca videonya. Nah, ini silakan diklik. Kalau memang jenengan sudah paham, bisa meniru seperti Pak Yudi, digeser aja kalau sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham geser aja langsung. Nah, baru klik close, akan centang hijau, selesai Anda membaca. Nah, baru refleksi lagi, latihan refleksi pemahaman. Peran sebagai guru. Nah, sebagai guru tindakan pernah dilakukan adalah apa bindara? Nah, menjelaskan peran guru relevan dan konteks murid dan zaman. Nah, tadi kan sudah jelaskan yang mirip kan? Nah, jawab. Loh, kalau hijau berarti nah, lanjut pertanyaan. Sampai selesai satu modul ya, nanti sama, lainnya sama. Sekarang masuk ke refleksi. Nah, masuk ke refleksi sebagai peran sebagai guru. Masukkan di sini. Jenengan cerita dari video itu, cerita jenengan di sini. Peran seorang guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran untuk menghantarkan peserta didik untuk mencapai cita-citanya atau masa depannya. Nah, ini adalah peran sebagai guru. Langsung klik simpan. Ya, simpan baru akan muncul centang hijau. Nah, sekarang materi yang ketiga. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, silakan diklik materinya. Ingin menjadi guru seperti apa? Nah, klik videonya lagi. Jenengan sebagai seorang guru terinspirasi dari siapa? Nah, silakan diklik videonya. Inspirasi dari dirinya. Dari orang tua saya. Ada yang kejegur itu ya, no. Ada ya fakultas hukum itu pengajar TK. Malah sekarang juga menjadi fasilitator guru penggerak, asalnya itu dari guru TK. Nah, ini ya. Nah, ini kalau Pak Yudi digeser aja. Nah, waktunya sedikit lah, geser terus. Tapi jangan meniru Pak Yudi ya. Nanti di rumah silakan dikerjakan. Nah, masalah waktunya panjang lah.
Ya, digeser kan Pak Yudi sudah paham, geser. Langsung terus saja, nanti akan muncul centang hijau. Terus latihan pemahaman. Nah, latihan pemahaman. Berikut ini hal-hal yang dilakukan guru untuk menginspirasi muridnya, kecuali apa? Nah, ini bukan termasuk. Nah, selama ini kan guru kadang mempermalukan kan? Di depan murid dipanggil di depan lalu diseneni sampai tak kurang boleh. Jawabannya benar apa salah? Bidara betul. Ini yang perlu kita belajar. Lanjut. Bidara pintar ya. Nah, lalu reflektif. Guru menjadi seperti apa? Nah, di sini cerita panjenengan, silakan diceritakan. Guru yang memberi. Nah, silakan dicontoh tulisan. Guru yang memberikan tuntunan pada kita, membimbing, mengarahkan dengan senang hati dan mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Ini adalah Saya saya juga ya Bu. Iya tak ketemu lagi. Ya, ini adalah inspirasi guru. Guru yang memberikan tuntunan pada murid, ya, membimbing, mengarahkan dengan senang hati untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Itulah inspirasi guru. Sudah? Jangan. Sudah ya? Sudah. Waktu ini jam 2 loh. Terus simpan ya. Kurang 20 menit jam 2. Sabar, 10 menit lagi. Saya selesaikan satu modul sampai mengunggah aksi nyata. Semuanya itu sama seperti itu nanti ya. Nah, sekarang kerjakan post test dari 3 materi yang jenengan terima tadi. Post testnya ada 10 soal. Oh iya, saya tidak bisa, sudah selesai. Harus selesai semua dulu, baru post test ini akan hidup ya. Semuanya harus hijau dulu, baru post testnya hidup. Bu Indara sudah post testnya bisa? Belum selesai. Yang penting langkah-langkahnya tahu. Iya, langkahnya tahu. Ayo wes absen ya. Nanti kalau post testnya nilainya jelek, itu posisi warnanya akan menjadi kuning, orange ya. Berarti kemampuan Anda itu belum mencapai capaian yang diinginkan. Kalau warnanya biru, berarti capaian Anda sudah tercukupi. Seperti ini akan muncul tanda jempol seperti ini. Nah, ini luar biasa, pemain Anda sangat baik. Nah, jempol seperti ini nanti di LMS-nya ya. Tapi kalau pertanyaan dari sebetulnya itu tak salah 5 atau 4, itu akan berwarna kuning. Anda suruh mempelajari lagi sampai berwarna biru ya, sampai nilainya berwarna biru, sampai mendapatkan tanda jempol ya. Harus benar-benar paham ya. Sudah diselesaikan? Masih kuning ya? Oh, berarti baru paham. Kalau aja digeser seret, videonya jadi geser dong. Harus dipahami betul. Sudah ya? Sekarang melanjutkan ke modul 2, mendidik dan mengajar. Langkahnya sama seperti tadi, mendidik dan mengajar, langkahnya seperti sama tadi ya. Harus membaca materi dulu, lalu refleksi ya. Setelah refleksi, lalu mengisi materi yang kedua.
refleksi lagi, materi lagi, refleksi lagi, lalu post test lagi. Ya, jadi setiap modul seperti itu. Materi, refleksi, materi, refleksi, materi, refleksi, selesai post test. Ya, jenengan tidak bisa melakukan post test kalau semuanya aktivitas ini tidak bercentang hijau, harus bercentang hijau. Ya. Selanjutnya juga modul 3 dipelajari lagi. Nah, seperti ini sama caranya. Membahas tentang kodrat murid, ya, ada kodrat zaman. Nah, ini di videonya silakan diklik, dipelajari, lalu refleksi, nah, lalu materi lagi, refleksi lagi, lalu post test, ya. Nah, baru itu kalau semuanya sudah dilakukan, sudah centang hijau semuanya, maka post testnya akan menjadi centang hijau. Waktunya 40 menit post testnya itu ya, 40 menit. Soal 10 40 menit. Selanjutnya modul yang kelima. Stalin jadi cara bodoh ya. Modul kelima. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Ini kan sudah jelas depan. Ya, selamat dan bahagia. Sistem Among, Merdeka Belajar. Terus refleksi. Terus materi yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Ya. Terus ini ada materi, silakan lagi, refleksi lagi, kemudian post test lagi. Nah, kalau kelima-limanya sudah selesai, maka aksi nyatanya akan hidup, akan bercentang hijau. Bisa jenengan lakukan aksi nyatanya. Nah, silakan klik aksi nyata. Aduh. Nah, silakan mengisi aksi nyata, deskripsinya apa, yang direfleksi Pak. Ini sebelumnya kosong ya aksi nyata ini. Ini saya isi sendiri dulu. Diisi aksi nyata pada modul 1 ya, pembelajaran berdiferensiasi, gimana pembelajaran dengan kemampuan murid. Refleksinya, perasaan kita alami melakukan hal yang baru, pembelajaran yang berpihak pada murid, ya, sehingga murid merasa bahagia dan menyenangkan. Nah, dokumennya itu harus ada foto. Saya kasih contoh dokumen saya ini ya. Ini yang sudah saya upload, yang sudah saya praktekkan, ya. Ini judulnya pembelajaran berpihak pada murid. Saya menjelaskan pada siswa secara membuat kelompok ini bagaimana belajar berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Saya jelaskan. Nah, seperti contoh ini memberikan. Nah, ini anak ada menjelaskan di depan menurut kemampuannya masing-masing. Ada kolaborasi di sini di kelompoknya ya. Terus ada lagi ini kebutuhan alatnya apa, salah yang digunakan. Ada modul, proyektor ya. Terus nilai-nilai mandiri yang disampaikan apa. Nah, di sini baru anak merasa bahagia, sudah menerima pelajaran sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nanti silakan diupload di aksi nyata. Selesai loh, ini satu modul sudah. Satu modul, jadi ada modul 1, 2, 3, 4, 5 diselesaikan semuanya. Setiap modul ada materi, ada refleksi, ada post test. Setiap modul seperti itu, sampai 5 modul diselesaikan baru kita praktek aksi nyata di kelas. Silakan didokumentasikan ya. Nanti dokumentasinya harus bentuk PDF, uploadnya bentuk PDF, tidak boleh bentuk video ya, bentuk PDF. Tapi kalau di LMS PPG, di LMS guru penggerak itu boleh video, boleh PDF, boleh PowerPoint, itu deh macam-macam kalau di PPG. Tapi kalau di sini dibatasi, mungkin biar servernya nggak lemot mungkin ya, jadi disuruh di PDF kan ya. Jadi bentuk foto aja. Silakan menggunakan aksi nyatanya dari modul 1 itu. Sampai di sini sudah paham Bu ya?
Nanti modul 2, 3 itu sama caranya, seperti itu. Berarti intinya itu ya, ada materi, modul 1 ada materi, refleksi, harus menjawab refleksi, baru post test. Ya. Setelah semuanya materi selesai, maka muncul aksi nyata. Nah, itu diupload hasilnya aksi nyata. Refleksi. Sudah Bu ya? Paham ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ari. Ya, beri tepuk tangan untuk aku. Ini tugasnya Pak Ari ini diupload nanti. Iya ya. Jangan muridnya Pak Ari.